Karena Engkau Tuhan adalah penerang dalam hidup kami. Kami bersyukur karena kami boleh mengenal Allah di atas segala Allah, Tuhan di atas segala Tuhan, yang namanya mengatasi segala nama apapun. Dan kami bersyukur, berterima kasih dan bangga akan Engkau Tuhan. Karena kegelapan itu tidak menggelapkan Engkau. Engkau dapat melihat keberadaan kami satu persatu. Bahkan Engkau menembus akan batin kami yang terdalam, Engkau tahu. Kami bersyukur kepadamu. Engkau menyertai kami. Immanuel, buat kami teguh dan percaya. Di hari-hari terakhir ini, buat kami teguh dan percaya dan hanya melihat kepadamu Tuhan yang mendatangkan pembalikan keadaan, yang mendatangkan keajaiban, yang mendatangkan segala sesuatu bagi kemuliaan namamu. Sehingga orang banyak terheran-heran melihat perbuatan-perbuatanmu yang luar biasa. Terima kasih Bapak, kami mengucap syukur untuk pagi ini. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami bersyukur dan berdoa. Amin. Shalom saudara-saudara. Saya akan sharekan akan terang dan gelap. Ya. Seperti yang lalu saya sharing tentang kebenaran adalah terang yang minggu kemarin ya. Ada kebenaran adalah terang, itu kuasa yang memancar menerangi ketika jiwa ini, pikiran, perasaan dan keinginan kita ini jadi gelap. Jadi gelap, jadi sumpek istilahnya gitu ya. Dan kebenaran itu kita tahu merupakan kuasa untuk membebaskan kita. Jadi kalau kita mau bebas dari keadaan kita yang gelap, keadaan kita yang tertindik, keadaan kita yang tertindas, kita harus mengetahui kebenaran. Karena tadi firman Tuhan, kebenaran itu adalah God of all power, Tuhan dari segala kekuatan. Dan kita harus kenal bahwa Tuhan kita adalah Tuhan dari segala kekuatan yang kita butuhkan di akhir zaman ini. Jangan pernah berpaling dari Tuhan. Jangan pernah berpaling dari Tuhan. Nah, kita lihat di Mazmur 119 ayat 130. Bila tersingkap, firman-firman-Mu memberi terang, memberi pengertian kepada orang-orang bodoh. Bila tersingkap. Jadi kita tahu, firman Tuhan itu kan pertama kalinya firman Tuhan itu kan kayaknya kita sekedar baca, terselubung buat kita. Saya juga seperti itu saudara, ketika saya baru mengalami kelahiran baru gitu ya. Baca firman, tapi belum tersingkap. Baca lagi tersingkap, baca lagi tersingkap. Nah sekarang saya ngerti, kenapa harus dengan iman. Kenapa kita harus masuk ke dimensi yang lain. Karena kita mau mengerti bahwa Tuhan kita adalah roh. Firman itu adalah roh. Dan kita harus memasukinya. Kalau kita sekedar cuma baca-baca dan sekedar mengerti sampai di situ, enggak. Firman Tuhan itu boleh kita bongkar. Kita akan mengerti banyak, kita akan memiliki satu kekayaan yang Tuhan berikan kepada kita. Dan kita akan tahu segala sesuatu Tuhan sudah letakkan di bawah kaki kita. Kalau kita benar-benar mengerti, kita melekat pada firman, kita menerima firman itu berakar di dalam diri kita. Ya. Kita tahu bahwa manusia itu, kita ya. Manusia itu memiliki banyak bidang gelap di jiwanya. Coba saudara pikir, saya juga ngakui, ada banyak bidang gelap dalam pikiran kita. Terseret, ingat pikiran tuh medan perang kita ya. Terseret gitu ya, tanpa kita sadari pikiran. Karena kadang-kadang kita ini masih bawa kebenaran diri sendiri, ya, pikiran. Perasaan kita banyaknya melau saudara, terutama perempuan melau gitu ya, kasihi diri gitu ya, perasaannya gitu, sedikit kesentuh seperti kata di wanita bijak tuh, kalau kupu-kupu nempel di kerbau ya, nah itu laki-laki tuh kalau tempel di kupu-kupu juga nggak berasa, kalau kita perempuan itu bunga
Bunga itu kalau tempelin kupu-kupu tuh terasa, tersentuh gitu. Nah, perempuan seperti itu. Jadi kita harus tahu bidang gelap yang ada pada kita ya. Pikiran, perasaan kita, keinginan kita. Keinginan itu selalu menyeret kita kepada daging. Kalau kita senantiasa hidup di dalam daging untuk ngumbar emosi kita, ngumbar kepengenan kita, diumbar gitu. Diumbar tuh dibebaskan. Nah, kita harus menyerahkan jiwa kita di dalam kekuasaan Tuhan saja. Kita tahu tentang kegelapan. Kegelapan itu bisa berarti sakit penyakit, terus kegagalan, masalah, itu kegelapan. Kita tidak mau tinggal terus dalam kegelapan. Kita pengen cari jalan keluar. Orang buta aja kalau nyari jalan aja kotok gitu ya. Cari jalan gitu, meraba-raba di dalam gelap gitu. Butuhnya apa? Butuhnya terang. Manusia tidak menyadari bahwa dia sebenarnya membutuhkan terang. Dan terang itu adalah firman. Seperti kita pelajari, terang itu adalah firman. Nah, kita bersyukur karena kita itu adalah anak-anak Tuhan. Kegelapan kita butuh terang. Terang itu memberikan pencerahan, memberikan pencerahan dalam hidup kita, memberikan satu titik gitu. Seperti kalau orang jalan, orang ada di gua kan gelap kan. Nah, kalau kita berteriak gitu ya, ketika kita berdoa kita berteriak, kita lihat ada terang di ujung. Di ujung gua itu ada terang. Kita dipimpin, seperti itu. Jadi kita harus hanya berseru kepada Tuhan ya. Bila firman-Mu itu tersingkapnya. Jadi kuasa firman itu tersingkap. Dan kuasa yang akan bekerja ketika tersingkap. Tuhan memberikan rohnya, ketujuh roh Tuhan. Ya, roh hikmat, roh pengertian seperti kemarin. Roh hikmat, roh pengertian, roh nasihat. Roh keperkasaan, kekuatan. Roh pengenalan akan Tuhan, roh takut akan Tuhan. Biar itu kita miliki semuanya. Minta sama Tuhan setiap hari ketujuh rohnya menaungi kita. Tuhan tolong Engkau yang memiliki roh tujuh sempurna itu ada pada kita. Ya, kita butuh nasihat saudara, sangat butuh ya. Nah, sehingga membuat firman itu bisa tersingkap. Kita bisa menangkap rema dalam hidup kita, dan kita tahu rema itu berbicara dalam hidup kita, membuat kita mengerti, membuat kita dapat hikmat, sehingga kita ini bukan orang bodoh lagi, kita mengetahui jalan-jalan Tuhan. Ya. Seperti lagu tadi, lupa saya kata-katanya ya, pokoknya menggapai surga dengan tangan kita, menggapai surga dengan mengangkat tangan kita, berdoa, gapai surga. Ada open heaven ketika kita berdoa dengan iman, percaya saudara, berseru kepada Tuhan, Tuhan tidak tuli, Tuhan tidak tuli. Nah, kita lihat di Matius 10 ayat 27, sorry tadi saya belum kasih ya, tadi saya baru ingat, Matius 10 ayat 27 bunyinya. Apa yang ku katakan, apa yang Tuhan katakan kepada kita dalam gelap. Jadi kita nih lagi dalam keadaan dalam gelap gitu ya, lagi menderita, lagi masalah, lagi kesakitan, lagi kegagal. Tuhan bilang, apa yang Tuhan katakan kepada kita dalam gelap, katakanlah itu dalam terang. Jadi kita harus memperkatakan rema, firman yang kita dapat dari Tuhan itu kita perkatakan dalam terang. Dalam terang itu kita saksikan, kita kasih tahu teman kita deklarasikan. Kita omong firman itu ya. Dan apa yang dibisikkan ke telingamu, dengan diam-diam Tuhan menasihati kita. Ketika kita tidur Tuhan menasihati kita. Ketika kita diam sambil kerja Tuhan menasihati kita. Ya, menasihati kita. Dan apa yang dibisikkan ke telingamu, beritakanlah itu dari atas atap rumah. Jadi dari atas atap rumah maksudnya di
perkatakan, dideklarasikan. Jangan sampai begini saudara, jangan sampai ini kita mengartikan sebagai jasmani ya. Kita naik ke rumah yang ada lotengnya kan, kita omong teriakan firman, ya bolehlah ngomong seperti itu. Tapi tetangga kita yang istilahnya yang sensi-sensi akan mendengar, itu orang apa gitu ya. Nah kita harus ngerti bahwa firman itu adalah roh. Maksudnya firman itu yang deklarasikan atas atap rumah. Malam boleh. Kalau saudara pergi doling, saudara boleh berhenti di suatu tempat, perkatakan firman itu. Firman itu perkatakan dengan iman, perkatakan dengan iman, perkatakan dengan iman. Seperti kita nabur benih, tabur benihnya, tabur firman, tabur firman, tabur firman. Entah kapan, suatu saat, pasti saudara akan lihat tuayan itu ada. Biar orang lain yang menikmati nggak apa-apa, pokoknya kita cuma menabur, menabur, menabur. Jangan pernah berhenti menabur. Dimanapun juga kita tabur ya. Nah, dalam dunia roh, terang dan gelap itu merupakan kenyataan. Jadi bukan sekedar, oh ada terang, ada gelap. Enggak, dalam dunia roh itu kelihatannya. Di dalam orang Kristen yang lahir baru, terdapat terang. Terdapat terang ya, dalam orang Kristen yang sudah lahir baru ada terang. Walaupun terang itu baru kecil gitu ya. Tapi kita percaya seperti firman Tuhan di Amsal 4 ayat 18, bahwa jika kita terus menerus, Amsal 4 ayat 18. Jalan orang benar itu seperti cahaya fajar, yang kian bertambah terang sampai rembang tengah hari. Ketika kita dalam pertumbuhan, dalam pengenalan akan Tuhan, kita mulai banyak firman, kita tahu firman itu adalah terang, kita terima, maka ketika kita ini berjalan, kita tahu akan terus tambah terang, tambah terang. Ada kesaksian seperti ini saudara. Kita tahu ya, roh jahat itu dapat melihat terang yang ada pada kita. Bisa lihat, ya, roh jahat aja. Nanti sebentar, saya kasih tahu kisah 19 ayat 15. Kisah 19 ayat 15 ke anak-anak Sekewa itu. Semua udah tahu ceritanya ya. Kan anak-anak Sekewa rupanya ngelihat pelayanan Paulus, wah luar biasa gitu ya. Terus dia juga mulai ngusir roh jahat gitu ya. Tapi roh jahat itu menjawab, Yesus aku kenal, Paulus aku ketahui, tetapi kamu, siapakah kamu? Jadi walaupun dia anak imam Sekewa ya, itu tuh dia bergaya gitu ya, istilah bergaya, tapi iblis roh jahat itu tahu bahwa tidak ada terang dalam hidupnya. Ada kesaksian gini ya, ada anak Tuhan baru ngalami kelahiran baru, ya belum lama lah pokoknya baru bertumbuh gitu ya. Suatu saat dia datang ke suatu tempat, nah orang yang punya rumah itu adalah boleh dikatakan paranormal. Orang yang bisa lihat orang gitu tuh, bisa lihat itu. Orang itu mundur, lihat, kamu punya terang loh di dalam diri kamu. Orang itu ngomong, kamu punya terang di dalam diri kamu. Lah dia baru nyadari, sekarang saya ini udah beda, berarti ada terang dalam dirinya. Itu satu, dua. Ada tante-tante ini suka pergi bareng-bareng sama tante-tante lainnya gitu ya, sama teman-temannya lah pokoknya. Dia orang Kristen. Orang Kristen, mungkin juga dia majelis satu gereja, kita nggak tahu ya. Datanglah. Nah, kan gaulnya sama orang yang belum kenal Tuhan. Ramai-ramailah datang ke suhu. Datang ke suhu terkenal. Nah, terus kata teman-temannya, udah nggak apa-apa, kamu iseng aja, iseng pengen tahu dia bener nggak gitu. Akhirnya si tante itu nurut, kan bujukan teman-temannya nih nurut. Dasar tut biung kalau saya bilang gitu. Nah, tante itu datang ke si suhunya. Suhunya ngomong apa? Di situ ada salib, saya nggak mau. Dia bilang gitu. Di situ ada salib, saya nggak mau. Padahal orang itu, suhu itu orang luar kota. Dia tahu bahwa itu ada salib. Tante itu nyadari, malu dia bertobat. Jadi kita tahu titik terang apapun yang ada pada kita, itu iblis bisa ngenalin. Jadi jangan biarkan kita menyimpang dari Tuhan.
Karena kalau menyimpang dari Tuhan ini ada firman yang gini ya. Tuhan Yesus itu mengingatkan kita di Matius 6 ayat 23. Nih, jika matamu jahat, mata ini jendela ya, salah satu jendela. Gelaplah seluruh tubuhmu. Jadi jika terang yang ada padamu gelap, kita nih punya terang karena ada Yesus dalam kita. Yesus itu adalah terang dunia. Yesus ada di kita, kita juga memiliki terang. Yesus juga bilang kamu adalah terang dunia. Ya, jadi jika terang yang ada padamu gelap, betapa gelapnya kegelapan itu. Kalau mata kita nih, jendela kita udah lihatnya yang gak benar, maka lebih gelap mana? Istilahnya kalau orang Cirebon peteng jimet, peteng jimet itu tuh, gelap gulita, seperti itu ya. Nah, kenapa bisa begitu? Ini mengacu pada orang yang sudah murtad ya. Orang nih, banyak orang yang hidup hanya puas dengan matanya yang lihat. Oh bener ya, ini lebih enak hidupnya. Oh pikirannya dia mulai mikir, iya ya orang itu lebih enak. Oh saya yang jadi orang Kristen katanya anak Tuhan kok hidupnya kayak gini-gini aja. Nah, mulai mikir tuh orang. Nah mulai goyah, goncang. Nah terus ada ya namanya juga si jahat itu seperti singa mengaum-ngaum. Dia mulai tahu nih orang Kristen ragu-ragu, mulailah dikirimkan bala bantuan, numpangin seseorang yang kira-kira orangnya bisa membujuk orang ini untuk keluar. Ayo ajak, yuk saya kenal nih sama orang Peter. Yuk ikut saya, agama saya memudahkan. Kamu dapat sumbangan, kamu dapat kemudahan, kamu dapat pangkat, kamu dapat pekerjaan. Tergiurlah dia, mata. Jika matamu jahat, gelaplah seluruh tubuhmu. Jadi jika terang yang ada padamu gelap, terang ini mulai redup. Misal ya sumber terang, ini sumber terang. Ya. Kita mulai tertarik mau menyimpang dari hadirat Tuhan, mau menyimpang dari roh Tuhan. Kita makin jauh. Lama-lama kitanya ada di mana? Ada di gelap. Kalau kita mendekat kepada terang, kita ada dalam terang. Perbuatan kita bisa terlihat dalam terang. Tapi kalau kita menjauh, lama-lama padam, saudara. Padam. Jangan biarkan di akhir zaman ini, di akhir ini, kita tahu firman mengatakan akan banyak kesusahan. Tapi jika kalian tetap bertahan, kalian tetap dapat megang mahkota. Kita harus finish well, finish strong, bisa nikmati. Jangan takut pada apapun karena Tuhan kita, Yesus Kristus itu nama di atas segala nama. Ya, Roma 1 ayat 21. Roma 1:21 bilang begini. Sebab sekalipun mereka mengenal Allah, kita kan orang-orang yang mengenal Allah ya. Mereka tidak memuliakan Dia sebagai Allah. Jadi dalam hidup kita harus memuliakan. Memuliakan itu kita tidak sekedar memuji. Kita harus meninggikan, menyembah, memuliakan. Jadi benar-benar mulia. Yang layak dimuliakan cuma satu. Tuhan Yesus Kristus. Tidak memuliakan Dia sebagai Allah. Sebagai Tuhan. Orang bisa ngaku Yesus itu Tuhan, ya Yesus Tuhan, Yesus Tuhan. Tapi di hatinya Tuhan Yesus tidak bertahta. Masih kepengenannya sendiri. Jadi bukan Yesus yang duduk di dalam hati kita. Yang ngatur jadi kita sendiri, bukan Yesus. Kalau kita menjadikan Yesus Kristus itu Tuhan dan Raja, berarti kita ini turut aturan-aturannya Raja kita. Dan kita menghormati Raja, menghormati istilahnya kalau kita jadi bangsa Indonesia, kita menghormati presiden kita, menghormati gitu ya. Nah kita bersyukur gitu, kita mengenal Yesus Kristus ya. Sebab sekalipun mereka mengenal Allah, mereka tidak memuliakan Dia sebagai Allah atau mengucap syukur kepadanya. Jadi apapun yang kita alami, kita harus berikan korban ucapan syukur.
yaitu mulut lidah bibir kita yang memuliakan nama Tuhan. Ya, korban. Jadi enggak enak Tuhan, gimana bisa ngucap syukur? Kadang-kadang kita berpikir seperti itu. Orang lagi keadaan kayak gini, keadaan saya masih sakit, keadaan saya gagal, saya belum bisa punya pekerjaan. Nah, udahlah saya enggak usah gimana saya mau bisa ngucap syukur. Tuhan kasih dulu kan pekerjaan. Enggak, kecaplah dan lihatlah. Kecap kebaikan Tuhan maka kalian bisa ngelihat. Jadi kita ngucap syukur walaupun keadaannya enggak enak. Sebab kita tahu semua pasti ada hikmatnya. Semua pasti ada hikmat. Orang masa kita yang punya firman suruh mengucap syukur, memuliakan Dia sebagai Allah. Masa kita tidak melakukan hal itu? Ada kuasa loh, lebih berkuasa Tuhan kita daripada yang lain. Percaya, orang Tionghoa, sekarang kan mau Imlek kan, orang Tionghoa nih, mungkin setahun sekali ya ke kelenteng tuh sembahyang tuh. Mau apa coba? Mau terima kasih tikong, terima kasih, ya ucap syukur dia. Nah kita harus seperti itu, lebih dari mereka ya. Sebaliknya pikiran mereka menjadi sia-sia dan hati mereka yang bodoh jadi gelap. Kalau hati kita, pikiran kita ini sudah sia-sia. Sia-sia tuh gini, memikirkan yang bukan dari Tuhan. Memikirkan yang sementara. Memikirkan yang dari dunia yang akan bisa lenyap. Bukan memikirkan perkara-perkara ilahi, perkara-perkara yang punya nilai kekal. Maka hati kita ini bodoh. Kalau sudah bodoh jadi peteng, siapa yang mau dalam gelap? Gak ada yang mau kan? Siapa coba? Gak ada. Orang yang matanya kurang terang aja, zaman sekarang operasi. Ya toh, operasi dokter-dokter pinter. Nah kita nih punya dokter di atas segala dokter. Kita jangan mau tinggal dalam kegelapan. Jangan mau, gak ada yang enak tinggal dalam gelap. Gak ada yang enak ya. Jadi kita jangan sampai menyimpang dari hadirat Tuhan. Jangan menyimpang dari kebenaran firman Tuhan, ya kebenaran terang Tuhan. Nah ini ayat terakhir. 1 Tesalonika 5 ayat 5. Karena kamu semua, kita semua adalah anak-anak terang. Kita nih anak terang, sudah ditebus oleh darah Yesus. Jadi terang. Dan anak-anak siang. Kita bukanlah orang-orang malam atau orang-orang kegelapan. Orang-orang yang masih dalam gelap menolak untuk menerima penebusan Tuhan Yesus Kristus. Jadi hidupnya masih dalam gelap. Terisolir, mengisolasi diri gitu ya. Seperti itu, kita bukan seperti itu. Jadi kalau kita tahu, kalau Tuhan adalah sumber terang, maka kita mendekatlah kepada Tuhan. Saudara yang tahu keberadaan saya, ya, saudara, saya ini kalau duduk pengen deket sumber, saudara tahu kan alasannya? Kan saudara tahu alasannya. Nah, kita pengen deket sumber, saudara. Kelemahan kita, ya kelemahan kita tahu orang itu punya sumber yang kuat, sumber yang dari Tuhan. Saya mau dengar. Ya kita mendekat dong. Kalau kita menjauh, wis hilang buyar ditelan angin gitu ya. Itu aja yang saya bisa bagi ya. Terima kasih, Tuhan berkati. Saudara, hari ini kita belajar tentang terang dan gelap ya. Kenapa sih orang itu senang yang gelap-gelapan? Ya, disebabkan karena apa? Supaya transparan, supaya nggak kelihatan. Ya, kalau orang itu berjalan di dalam gelap, mukanya perong juga nggak kelihatan, kamu bangun tidur nggak sisiran juga nggak kelihatan, betul nggak? Tapi kalau terang, misalnya kita mau ke suatu tempat ya, kita tahu kita ke tempat terang, sisiran dululah, paling tidak mandi dululah, mau lihat baju saya kayak apa, supaya nanti jangan dilihat orang. Semua orang kalau dalam terang itu akan bisa melihat apa yang ada dalam hidup kita. Tetapi kalau orang yang senang di gelap-gelap itu disebabkan karena merasa dirinya, gak apa-apa lah, malam-malam juga itu, gak ada yang tahu. Ini contohnya saya, saudara. Saya biasanya kalau gak ada acara apa-apa sore itu saya udah pakai pakaian tidur.
sekalian ya. Kalau saya lihat anak-anak ini enggak, nanti kalau mau tidur baru ganti. Kalau saya enggak, begitu mandi sekitar jam 6 saya mandi, saya sudah pakai pakaian tidur ya. Karena saya enggak mau nantinya, toh saya enggak kemana-mana, paling ke rumah Sofi dan makan terus pulang gitu. Nah, tiba-tiba ceritanya anak-anak ngomong pengen McD. Nah, terus si Sofi ngomong, "Ma ikut sih mah ke McD." Mama udah pakai pakaian tidur, "Gak apa-apa mah," katanya gitu. Ini ketua drive thru, gak kelihatan, kitanya gak turun mah, ya. Jadi gak apa-apa. Pikir-pikir, iya juga lah. Ya udah, jadi saya ikut. Kenapa saya berani ikut? Karena tidak ada orang yang akan lihat saya. Sekarang kalau misalnya saya ke mall pakai pakaian tidur, lah Bu Nani pakai baju tidur kok, dilihat, ya kan? Baju tidur kok ke mall, ke CSB misalnya, atau pergi ke Junction gitu. Lah semua orang, lah nggak pantas, ya kan? Tapi karena saya merasakan, saya tuh di dalam mobil, gak ada orang tahu. Nanti drive thru ya cuman yang ngomong cuman Freddy, beli ini, ngomongnya juga sama mesin, nggak kelihatan, betul nggak? Jadi saya merasakan safety. Karena merasakan tidak ada orang yang lihat. Karena apa? Karena hidup di dalam lingkungan mobil itu. Nah, demikian juga dalam kehidupan kita. Seringkali kita itu senang yang gelap-gelap supaya tidak kelihatan. Tapi hari ini kita diberitahukan, hendaklah engkau itu hidup di dalam terang karena saudara dan saya adalah terang. Ya. Tadi Ibu Abigail ngomong kita harus karena anak terang, jangan ke tempat yang gelap, kita harus bersama-sama dengan terang supaya terang kita tambah lama tambah jelas. Ya. Kalau kita itu memang Tuhan katakan kamu ini terang dunia, kamu harus menerangi di dalam gelap. Artinya kalau kita anak terang, kita itu di dalam gelap tetap terang, jangan ikut-ikutan gelap. Nah, demikian juga dalam kehidupan saudara dan saya, dekatkan dirimu kepada terang. Sama dengan sebuah pohon yang ditanam di tepi aliran air. Ya. Selalu dikatakan segar, hidupnya benar, akarnya bisa minum terus, berbuah pada musimnya. Nah, yang itu yang Tuhan mau dalam hidup kita. Dekatkan dirimu dengan air yang terus mengalir. Amin. Kalau saudara di sini, saya percaya saudara selalu mendapatkan air hidup dalam hidup saudara. Ya. Mari kita berdoa. Bapa, saat ini kami datang di hadapan-Mu, kami mengucap syukur untuk kasih setiamu yang tidak pernah berubah. Terima kasih Tuhan, ingatkan kami terus bahwa kami ini anak yang terang. Ingatkan kami Tuhan bahwa setiap orang akan melihat kami, bahwa di dalam hidup kami ada terang. Pada saat ini kami datang di hadapan-Mu Tuhan, kami tetap mau berdiri dan kami berdoa buat bangsa dan negara kami. Engkau tahu keadaan bangsa dan negara kami ya Tuhan. Saat ini kami datang Tuhan, damai sejahtera-Mu turunkan atas bangsa kami. Sehingga tidak akan terjadi perpecahan dalam bangsa kami. Tidak ada pertentangan suku, tidak ada pertentangan ras. Kami minta anugerah-Mu Tuhan. Keadilan akan diterapkan dalam bangsa kami. Sehingga semua orang akan tahu untuk tidak menyinggung satu dengan yang lain. Bapa, kami percaya Tuhan, Engkau mengendalikan keadaan bangsa kami. Sehingga bangsa kami penuh dengan damai sejahtera yang daripada-Mu. Terima kasih untuk kasih setiamu. Kami berdoa pada saat ini ya Tuhan, kami mau menyerahkan akan cuaca ke dalam tangan-Mu. Apapun yang Kau izinkan terjadi, kami tahu Kau akan menguasai dan mengendalikan keadaan cuaca di bangsa kami ini. Kami berdoa saat ini Tuhan, semua bencana-bencana alam yang bakal terjadi, Engkau yang membuat minimal sehingga tidak ada potensi-potensi yang membuat menghancurkan bangsa kami. Kami sangat percaya Tuhan, pemulihan terjadi atas bangsa kami.
kekayaan bangsa-bangsa, investor-investor yang mau membangun Indonesia, itulah yang kau datangkan. Sehingga Indonesia Tuhan akan mengalami pemulihan dari ekonomi dan dalam segala bidang. Kami berdoa untuk Bapak Presiden kami dan semua jajaran pemerintah ya Bapak. Kami sangat doakan mereka. Kami minta Tuhan kau beri percepatan karena tinggal 2 tahun lagi Bapak Presiden kami harus diganti dengan presiden yang baru. Kami minta Tuhan engkau tahu bahwa waktu hanya tinggal 2 tahun. Seolah-olah Tuhan apa yang direncanakan mungkin bisa terbengkalai karena apakah bisa diteruskan atau tidak. Tetapi saat ini kami datang, kami mau mempersembahkan bangsa Indonesia ke dalam tangan-Mu Tuhan. Biarlah Engkau sendiri akan mengatur dan berdaulat atas bangsa kami. Engkau pegang kendali atas bangsa kami. Sehingga apa yang Kau rencanakan terjadi, pemulihan terjadi atas bangsa kami. Terima kasih untuk kasih setia-Mu. Segala puji, hormat dan syukur kami naikkan di hadapan-Mu Tuhan. Terima kasih untuk semuanya. Segala malapetaka, banjir, gempa bumi, maupun gunung meletus, apapun yang terjadi dalam kendali yang daripada-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus, mari kita masuk dalam pengurapan. Dalam nama Tuhan Yesus. Pengurapan yang berasal dari Tuhan turun atas kami. Biarlah pengurapan turun atas mata kami, bibir mulut kami, hati kami, dan telinga kami. Tangan kami olesi minyak Tuhan. Biar merupakan sesuatu tanda profetik bahwa hari ini kami melakukan pekerjaan bersama dengan Engkau. Dengan penuh pengurapan yang daripada-Mu. Sehingga kami dapat melakukan semua pekerjaan kami dan menghasilkan perkara yang ajaib. Biarlah kaki kami juga berjalan Tuhan. Ada direction yang luar biasa sedang ada di hadapan kami. Ada pelita pada kaki kami. Sehingga kami dapat berjalan seperti yang Engkau mau. Terima kasih untuk semuanya. Kami mengucap syukur untuk semua kasih setia-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus, berkat yang Kau curahkan kepada kami pada hari ini kami terima dengan utuh. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Selamat pagi, Tuhan memberkati saudara semuanya.